Kepala Badan Kajian Pertanahan, yang alhamdulillah juga telah hadir di tengah kita, Bapak Lebe Desa Jatisura, Pak Ustadz Edi, yang nantinya akan memimpin tawasul, juga para Al-Mukarram, wabil khusus penyelenggara pengajian ini yang memungkinkan terselenggaranya pengajian ini sebagai bagian dari program publik Bienal Jogja. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan rahmatnya dan memberikan kesehatan untuk bisa bertatap muka, dan juga tak lupa kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pengajian sore hari ini kita akan membahas bagaimana memahami fikih perbankan menimbang perspektif keadilan bersama Dr. Kiai Haji Imam Nakhoi, Magister Hukum Islam, yang beliau adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Sukorojo Situbondo dan juga dosen di Mahad Ali Situbondo, yang sekaligus beliau sekarang menjabat sebagai komisioner Komnas Perempuan. Kiprahnya yang mendalam tentang kajian agama juga membawanya ke forum-forum kajian nasional, diantaranya Forum Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia atau PUI, PKU MUI, yang insya Allah kita akan banyak menimba ilmu dari beliau, terutama berbagai cara pandang inklusif dalam menjalankan syariat Islam, yang insya Allah beliau cukup tafakuh fiddin. Untuk memulai acara ini dan pengantar dari pengajian terkait fikih perbankan dan kenapa kemudian kami menyelenggarakan pengajian ini, maka saya haturkan kepada Kepala Badan Kajian Pertanahan, Bung Siagian, untuk memberikan pengantarnya. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Kiai Imam. Selamat sore juga ibu-ibu Mother Belum Bank. kedengeran, mohon maaf. Suaranya belum masuk. Sebentar. Di sini sih udah aman? Sip, sudah aman. Okay. Ya. Ya, selamat sore, selamat datang juga kepada teman-teman yang berada di Zoom, kalau ada. Senang banget kita sore ini bisa mengadakan pengajian bersama Kiai Imam. Ini adalah pengajian pertama bagi ibu-ibu Mother Bank. Pengajian ini bagi kami penting sekali karena pertama, kami di sini semua adalah pelaku. Masih ada.
tentu ekonomi kita bersama kemudian mengalami krisis gitu, lalu apa yang bisa kita lakukan bersama gitu sebagai tetangga, sebagai apa ya, orang yang hidup di wilayah yang sama gitu. Dan kebetulan kami punya sumber dayanya karena seharusnya kami diundang untuk residensi gitu ya di sebuah galeri di Inggris, dan kemudian kita menggunakan uang itu, uang tiket dan segala macam untuk menjadi bank ini gitu. Bank ini dibentuk tentu saja berbeda gitu ya dengan bank yang sudah ada, bank konvensional. Kami tidak mengenakan bunga kepada tetangga-tetangga kami ini. Jadi yang kami lakukan adalah apa ya yang bisa kita lakukan bersama gitu, tapi tidak kemudian apa ya, dalam tanda kutip sistemnya tidak volunteer seperti itu gitu. Jadi bukan proyek yang kemudian oke, kita ngelakuin hal bareng-bareng gitu, tapi kan itu nggak bisa sustain dalam waktu yang lama ya, paling sekali 2 kali ya udah gitu. Nah, kita mau bikin gimana ya kalau konsep gotong royong kerja sama ini kita lembagakan gitu, jadi sebuah sistem. Nah, itulah yang kemudian Mother Bank tampaknya bisa gitu. Jadi satu sisi kita bisa saling membantu dengan sumber daya yang kami punya gitu, tapi kemudian ibu-ibu juga memberikan feedback kepada komunitas ini gitu. Jadi kita seperti membentuk bank tapi sekaligus membentuk komunitas. Aktivitasnya banyak karena ini angkatan pertama, jadi kita jumlahnya 15 orang, jadi masih trial and error. Jadi ada aktivitas kita menanam bersama, terus membentuk band. Nanti tanggal 4 kita akan manggung di Jogja Biennale. Terus kita juga memproduksi tepung mokaf dan segala macam. Jadi angkatan yang ini memang masih uji coba terus dan masih sedang mencari sistem yang terbaiknya seperti apa gitu. Di saat yang sama kita sebagai warga yang sebagian besar memeluk agama Islam gitu, kita di saat yang sama juga perlu perlu mendapatkan pengetahuan atau apa ya, referensi gitu ya kepada praktik-praktik yang kita lakukan sekarang ini gitu. Maksudnya ya kita melakukan ini terus bagaimana ya sebetulnya dalam hukum ekonomi Islam gitu, apalagi sekarang ada wacana MUI mau mengeluarkan fatwa haram ya kalau nggak salah ke pinjol gitu, karena ternyata banyak mudaratnya dibanding manfaatnya gitu. Jadi kita kayaknya ini keresahan kita bersama sih. Jadi dengan adanya pengajian ini insya Allah kita bisa memutakhirkan sistem Mother Bank ini agar bisa berjalan lebih baik ke depannya dan bisa sustain nggak cuma setahun tapi 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun gitu. Itu aja kali ya Pak Kiai pengantar dari saya. Mungkin. Baik, terima kasih Bunga. Selanjutnya kita akan sebelumnya sudah ada beberapa teman dari yang datang masuk ke ruang Zoom ini. Ada dari Biennale Jogja-nya sudah masuk, ada dari Surabaya, ada Anitia Sylvia, ada dari Bandung, dan juga yang lainnya. Selamat datang dan selamat bergabung. Untuk memulai pengajian ini kami haturkan ke Pak Lebe, Ustadz Edi untuk memulainya dengan hadroh dan tawasul. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya rijal Allah. Assalamualaikum ya rijal ghaib. Assalamualaikum ya fuqaha. Assalamualaikum ya nujaba. Assalamualaikum ya autan. Assalamualaikum ya abdal. Assalamualaikum ya arwahal muqaddasah. Allah inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وإلى حضرات أربعة الأئمة المجتهدين وإلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيت الكرام شأول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع خليفة رسول صلى الله عليه وسلم خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصارين رضي الله عنهم شأول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة جميع أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والشهداء والصالحين وسادة الصوفية المحققين وتابعي تابع بإحسان إلى يوم الدين شأول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة جميع الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرات قطب الرباني والعارفين الصمداني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرات سيدنا شيخ أبي الحسن الشاذلي وخصوصا إلى حضرات السلطان محمود شيخ شريف هداية الله أعاد علينا من بركاتهم وشفاعتهم وكرامتهم وإجازاتهم وسلامتهم وعاقبتهم في الدين والدنيا والآخرة. أغثنا بإذنك يا الله أغثنا بعونك يا الله أغثنا بفضلك يا الله وبكراماتهم نسألك السلامة والعافية والبر والاستطاعة والاستقامة شأول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة جميع مشايخنا خصوصا إلى شيخنا الكرامة مكي حجي محمد وخصوصا إلى شيخنا المكرم مكي أحمد فوزي وخصوصا إلى شيخنا المكرم الحج العليم على مكي حجي وجزازلي وجوزاتها ومؤلف الكتاب الذين تعلمنا بعلومهم ومؤلفاتهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الذين يقبر في قرية جati Sura Jatiwangi واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شأولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita sama-sama membacakan sholawat nariyah 3 kali. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa
الغمم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kapal bait jati surah. Selanjutnya ke acara inti kita, yakni penyampaian materi pengajian memahami fikih perbankan menimbang perspektif keadilan bersama Dr. Kiai Haji Imam Nakhoi. Mungkin saya sebut lagi tentang beliau karena ada beberapa peserta Zoom yang baru masuk juga di sini. Ada Aya, ada Sastri, ada Minfahul Robi, ada Namira dan lain sebagainya. Pak Kiai Imam adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dan sekarang juga beliau menjadi dosen di Ma'had Ali Situbondo sekaligus menjabat sebagai komisioner Komnas Perempuan, di mana kiprahnya yang mendalam tentang kajian agama juga membawanya ke forum-forum kajian nasional, di antaranya Forum Pendidikan Kadar Ulama Majelis Ulama Indonesia. Nah, insya Allah kita akan banyak menimba ilmu dari beliau, terutama berbagai cara pandang inklusif dalam menjalankan syariat Islam. Insya Allah beliau tafakuh fiddin. Untuk itu kepada Pak Kiai kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang sangat saya takdimi para ustadz, ibu-ibu yang hadir dalam pengajian ini dan jamaah Mother Bank ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sangat saya hormati, sore ini kita akan mendiskusikan atau mengaji bersama-sama tentang fikih perbankan. Ibu dan bapak, kalau kita
bicara fikih, ya, fikih itu sesungguhnya sama dengan istilahnya hukum Islam, hukum Allah atau fikih. Kalau di pesantren dikenal fikih. Kalau di perguruan tinggi biasanya hukum Islam, jurusan hukum Islam. Jadi biasanya kalau disebut hukum Islam itu sama dengan istilah fikih di pesantren. Nah, fikih secara umum itu ada dua bahagian. Ada namanya fikih ibadah, ada fikih muamalah. Nah, fikih ibadah itu fikih yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Ada fikih tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, tentang puasa. Nah, ini biasanya disebut dengan fikih ibadah atau hukum Islam bidang ibadah. Yang kedua disebut dengan fikih muamalah. Fikih muamalah ini adalah hukum Islam atau fikih yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Nanti fikih muamalah ini dibagi-bagi, ada jual beli, ada perkawinan, ada fikih tentang peradilan dan lain-lain. Nah, jadi intinya fikih yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk mencapai keuntungan-keuntungan duniawi dan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, itu disebut dengan fikih muamalah. Mengapa penting mengetahui dua jenis fikih ini? Karena dua jenis fikih ini ibu-ibu dan bapak-bapak memiliki karakter yang berbeda. Fikih muamalah, fikih ibadah itu karakternya atau bahasa agamanya itu khususiyahnya itu berbeda dengan fikih muamalah. Nah, kalau fikih ibadah itu pada umumnya atau keseluruhannya bahkan itu bersifat ta'abudi istilahnya. Bersifat ta'abudi itu artinya dia tidak bisa dijangkau oleh akal manusia apa rahasia di balik aturan-aturan ibadah itu. Tidak bisa dijangkau itu artinya akal kita yang belum sampai. Bukan itu tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya tapi akal kita belum sampai. Oleh karena itu dalam ibadah itu kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan, dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak boleh nambah, tidak boleh ngurangi. Itu ibadah. Ya, sholat dohor itu mulai sejak Nabi sampai nanti hari kiamat ya tetap 4 rakaat, tidak boleh nambah, tidak boleh ngurangi. Puasa itu mulai Nabi Muhammad nanti sampai hari akhir ya sudah bulan Ramadan itu 1 sampai 30 Ramadan, sebulan Ramadan. Haji ya sudah begitu bentuknya, tidak boleh diubah-ubah. Nah, ini kalau fikih ibadah. Jadi fikih ibadah itu ibu-ibu sudah diatur cara-caranya, waktunya, apa bacaan-bacaan di dalamnya. Nah, kita tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Itu kalau fikih ibadah. Nah, ada jenis fikih yang kedua namanya fikih muamalah. Nah, fikih muamalah ini berbeda dengan fikih ibadah. Fikih muamalah ini Islam itu hanya mengatur prinsip-prinsipnya, ibu-ibu, prinsip-prinsip muamalah gitu. Jadi tidak mengatur secara rinci prakteknya seperti apa. Yang penting sesuai dengan prinsip, maka muamalah itu sah gitu. Kalau tidak sesuai dengan prinsip, maka muamalah itu dianggap tidak sah atau haram istilahnya. Jadi jual beli misalnya, jual beli itu bagaimana aturannya? Tidak ada aturannya di dalam tekniknya ya, aturan rincinya tidak ada. Prinsipnya adalah bagaimana saling ridho. Ada ijab kabul.
gitu. Ijab kabul itu bagaimana caranya? Serah terima itu bagaimana caranya? Nah, itu terserah. Mau pakai WA-an boleh, mau pakai HP boleh, mau pakai telepon boleh, mau pakai salaman juga boleh gitu. Yang penting itu menyimbolkan ridho, suka sama suka, tidak ada yang dirugikan. Nah, itu dalam jual beli. Jadi dalam fikih muamalah itu yang penting prinsip-prinsipnya. Nah, ada empat prinsip ibu-ibu dalam fikih muamalah itu. Satu, adamud doror, tidak doror, tidak merugikan. Jadi prinsip yang paling utama di dalam fikih muamalah, termasuk nanti di dalamnya jual beli dan perbankan, itu adalah adamud doror, tidak merugikan, tidak membahayakan kepada salah satu pihak. Ini yang pertama. Yang kedua, adamul goror. Jadi doror dan goror. Goror itu tidak ada spekulasi. Spekulasi yang tinggi ya. Gorornya yang goror yang tinggi. Kalau goror yang sedikit-sedikit tidak apa-apa. Karena jual beli itu juga ada spekulasinya. Orang jual beli itu kan ada untung, ada rugi gitu. Tapi kan tidak selalu rugi dan tidak selalu untung. Nah, itu yang nanti membedakan dengan judi. Kalau judi itu ibu-ibu itu pasti salah satunya ada yang untung, satunya ada yang rugi. Pasti itu kalau judi. Nah, kalau jual beli itu bisa jadi sama-sama untung. Gitu. Bisa sama-sama untung. Tapi tidak mungkin salah satunya untung, salah satunya rugi terus. Tidak mungkin itu. Jual beli itu pasti salah satunya untung atau kedua-duanya untung. Gitu. Contoh, saya membutuhkan buku, misalnya tadi ada Ustadz Edi di situ. Misalnya Ustadz Edi membutuhkan kitab kuno. Jarang adanya kitab kuno itu. Lalu saya menemukan kitab kuno itu yang saya beli dari mana gitu, harganya 100.000 misalnya. Tapi karena itu kitab kuno dan dibutuhkan oleh Ustadz Edi, akhirnya aku jual lah sama Ustadz Edi itu dengan harga 500. Nah, Ustadz Edi senang sekali itu karena mendapatkan kitab kuno yang memang dia cari-cari. Pertanyaannya, siapa yang untung? Saya untung, Ustadz Edi untung. Ustadz Edi untung karena mendapatkan kitab kuno yang dimimpi-mimpikan dan dia bermanfaat sekali bagi beliau. Saya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan saya. Jadi jual beli sama-sama diuntungkan. Nah, beda dengan judi. Kalau judi pasti kalau tidak rugi ya untung gitu. Nah, ini yang membedakan antara judi dengan jual beli. Jadi tidak boleh ada spekulasi. Spekulasi yang kelas tinggi seperti judi. Judi itu spekulasinya tinggi. Kalau jual beli spekulasinya kecil. Makanya dibolehkan di dalam agama. Nah, itu adamul goror. Tidak ada spekulasi. Artinya jelas, nanti kalau saya melakukan ini, maka hasilnya ini, keuntungannya ini, tidak ada yang dirugikan. Itu tidak ada spekulasi itu. Nah, yang ketiga adamur riba, tidak riba. Nah, tidak riba. Riba itu nanti akan kita bahas secara khusus riba itu apa gitu. Jadi yang penting satu praktek muamalah itu tidak boleh riba. Nah, yang keempat ini untuk mengunci prinsip yang ketiga yaitu sama-sama ridho, wujudut tarodi, sama-sama ridho, sama-sama jembar hati ini pun. Suka dengan muamalah itu karena dia diuntungkan. Itu namanya wujudur ridho. Sama-sama suka. Nah, 4 inilah yang menjadi prinsip dari muamalah. Jadi muamalah itu yang penting satu, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kedua, tidak ada spekulasi yang tinggi. Itu spekulasinya dikit-dikit tidak apa-apa. Yang ketiga, tidak ada riba. Nah, yang keempat, sama-sama jembar artinya, sama-sama ridho, sama-sama rela. Itu prinsip muamalah. Jadi semua jenis muamalah, jual beli, apapun pokoknya muamalah ya, antar sesama untuk tujuan mencari keuntungan, yang sudah memenuhi 4 prinsip ini, nah itu hukumnya boleh
hukumnya halal. Nah, yang bertentangan dengan 4 prinsip ini, nah hukumnya haram. Nah, sekarang tadi dijelaskan dalam salah satu prinsip muamalah itu tidak ada riba. Tapi sebelum ke situ, kita akan membahas secara khusus perbankan. Nah, perbankan itu, ibu-ibu, bagian dari fikih muamalah. Di situ nanti ada hutang piutang, ada jual belinya juga, kemudian ada musyarakahnya juga, kerjasamanya, ada musyarakah kerjasama atau syirka istilahnya, kerjasama itu. Nah, itu perbankan ini bahagian dari muamalah. Oleh karena itu perbankan itu harus memenuhi 4 prinsip gitu. Kalau perbankan itu misalnya mother bank ini muamalah gitu. Mother bank itu muamalah bukan ibadah. Tujuannya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, ekonomi keluarga gitu, untuk menjalankan hidup, menjalankan ibadah yang lebih baik ke depan. Nah, itu bahagian dari muamalah. Oleh karena bank atau mother bank nanti bahagian darinya itu bahagian dari muamalah, maka dia harus memenuhi 4 prinsip itu. Prinsipnya tidak boleh merugikan kepada siapapun anggotanya, tidak boleh ada spekulasi yang kayak judi, kemudian yang ketiga tidak boleh ada riba, dan yang keempat tidak boleh saling menguntungkan. Tidak ada yang dirugikan dari praktek itu. Nah, kalau memenuhi 4 syarat ini, maka mother bank atau bank sah hukumnya, halal hukumnya. Nah, riba itu apa, ibu-ibu? Riba. Kalau riba itu jelas haram ya, karena di dalam Al-Quran sudah ditegaskan, innalladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Wala ta'kulur riba at'afa mudha'afa. Jangan kamu makan riba. Dan jadi ada banyak ayat dan juga ada banyak hadis yang menjelaskan bahwa riba itu haram. Itu sepakat ulama ya. Ini tidak boleh diganggu gugat, Ibu. Riba itu haram. Ayatnya jelas. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apakah bunga bank itu riba atau bukan? Karena riba itu begini, riba itu secara bahasa adalah tambahan dari pokok tanpa ada imbalannya gitu. Tanpa ada imbalannya. Jadi tambahan dari pokok tanpa ada imbalan. Tanpa ada imbalan ini yang menyebabkan riba itu diharapkan karena dia ziyadah. Biasanya kalau saya misalnya sama Ustadz, sama moderator siapa Mas namanya Mas? Tadi tidak mengenalkan. Ismail, Pak. Hah? Ismail. Mas, iya Mas Ismail. Misalnya saya hutang sama Mas Ismail 100.000. Mas Ismail minta kembali 120. Nah, 20 itu tidak ada imbalannya, tidak ada imbangannya. Karena tidak ada imbangannya berarti dia ziyadah. Nah, itu disebut dengan riba. Nah, sekarang kita tanya, bunga bank itu riba atau tidak? Nah, pertanyaannya, kelebihan yang dibayar itu ada imbangannya atau tidak? Nah, kalau ada imbangannya, dia bukan riba gitu. Jadi bunga bank itu bukan riba karena ada imbangannya. Nah, makanya ulama beda pendapat Ibu di dalam menjawab apakah bunga bank itu riba atau bukan. NU misalnya dalam muktamar yang keberapa ya? Januari 1992 di Palembang memutuskan bahwa bunga bank itu hukumnya tiga. Ada tiga pendapat. Satu, ada yang mengatakan haram, berarti sama dengan riba, bunga bank itu. Yang kedua, boleh. Kenapa boleh? Karena bunga bank itu bukan riba. Bunga bank itu sesuatu yang berbeda gitu. Nah, yang ketiga dia subhat.
kabur. Ini sama dengan riba atau tidak? Nah, yang menarik ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa apa namanya? Ada yang mengatakan halal. Nah, gini, riba yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu pada dasarnya adalah riba yang konsumtif atau bahasa agamanya itu istihlaki. Jadi hutang untuk makan, hutang untuk berobat, hutang untuk pokoknya habis uangnya gitu. Nah, itu namanya riba istihlaki, riba konsumtif, utang habis gitu. Nah, bunganya itu, nah itu haram. Itulah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kalau orang berhutang, ya, kemudian lalu dari hasil hutangnya itu dikembangkan, diproduksi. Nah, namanya diproduksi dia, dikembangkan. Nah, ketika dikembangkan, lah kan ada hasilnya itu. Nah, pertanyaannya, kalau ada hasilnya, misalnya saya tadi dari Mas Ismail ya, saya hutang sama Mas Ismail 100.000. Andai kata saya tidak hutang sama Mas Ismail, saya tidak bisa bekerja, tidak bisa mengembangkan apapun. Tapi karena saya hutang sama Mas Ismail 100.000, lalu 100.000 itu saya jadikan modal jualan es misalnya, lalu saya akan dapat hasil misalnya 150.000 dari hasil jual es itu. Nah, pertanyaannya, hasil saya 50.000 itu bisa enggak saya bagi sama Mas Ismail? Nah, itu namanya produktif. Jadi hutang tapi produktif gitu. Nah, ulama mengatakan kalau produktif boleh karena ya masuk akal dong. Masa saya sudah hutang sama Mas Ismail 100.000, kemudian saya bekerja lalu ada hasilnya, masa enggak dikasih Mas Ismail gitu. Di mana letak letak nilai sosialnya gitu. Jadi layak dong dibagi itu. Nah, itulah mengapa ulama mengatakan kalau bunga banknya itu produktif dalam arti dikembangkan itu menjadi boleh gitu. Nah, karena apa? Karena sama-sama dibantu. Kita dibantu modal sehingga bisa mengembangkan itu, lalu kita memberikan bahagian dari hasil itu kepada yang meminjami. Nah, itu apa namanya? Bahagian dari sesuatu yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Nah, suatu hari konon Nabi pernah berhutang unta, Ibu. Pernah berhutang unta. Nah, unta itu kira-kira usianya 3 tahun. Nah, ketika sudah jatuh tempo, ditagih sama orang pada Nabi. Kalau sekarang kiai lah, kiai hutang itu ditagih. Ditagih mana unta yang kau hutang dulu. Lalu dicarilah sama sahabat-sahabat unta yang usia 3 tahun. Dan ternyata tidak ada. Yang ada justru yang lebih bagus, yang usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Gitu. Akhirnya Nabi bilang, ya sudah, kasih yang lebih bagus itu. Kasih yang lebih bagus itu. Lalu Nabi bersabda, inna hiyarokum ahsanukum kodoa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik membayar hutangnya. Jadi cara membayar hutangnya itu orang yang terbaik. Jadi Nabi menambah. Kalau saya punya hutang 100 misalnya sama Pak Ustadz Edi tadi, sama Mas Ismail, lalu karena saya berterima kasih karena sudah dengan itu saya bisa bekerja, lalu saya kasih itu Ustadz Edi sama Mas Ismail lebih dari yang saya bayarkan. Nah, kata Nabi, orang yang membayar hutang begitu itu adalah orang yang terbaik gitu. Jadi menambah itu tidak selalu jelek gitu. Tidak selalu jelek. Menambah itu bisa jelek kalau memang dia konsumtif, hutang untuk makan, hutang untuk apa yang langsung habis, kemudian lalu minta tambah. Nah, ini bisa merugikan orang yang berhutang gitu. Tapi kalau dikembangkan, tadi saya tanya sama Mas Ismail, juga sama Mbak Bunga, mother bank ini pada umumnya kan digunakan juga untuk
usaha gitu ya. Bahkan nanti menarik ini menurut saya ya ibu-ibu, bahkan bunga yang seharusnya dibayarkan itu justru berupa jasa, bekerja bersama-sama dan hasilnya dibagi kembali gitu. Nah, ini saya kira kreativitas yang bagus, inovasi yang bagus gitu. Jadi catatannya nanti ditanya Mas Ismail, Mas Bunga, Mbak Bunga, ditanya sama ibu-ibu, ini sesungguhnya praktek ini menguntungkan siapa atau merugikan siapa atau sama-sama diuntungkan gitu. Kalau sama-sama diuntungkan dengan praktek ini, apalagi ada pembelajaran, ada apa ya, penguatan bersama-sama gitu ya. Nah, saya kira ini bahagian dari muamalah yang baik gitu. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang 4 tadi saya sebut di depan. Jadi intinya soal fikih perbankan ini itu tadi harus mengikuti 4 prinsip itu. Soal cara, nah ini yang paling penting Mas Ismail, Mbak Bunga dan kawan-kawan semuanya, termasuk juga nanti Ustaz Edi nanti bisa menjelaskan juga. Dalam muamalah itu kita bisa membuat prakteknya sendiri, gitu. Jadi tidak ada yang baku dari Rasulullah, tidak ada. Bahkan kalau di dalam kitab fikih itu di Indonesia ada tambahan namanya Aqdul Muro'at yang tidak ada di Arab. Aqdul Muro'at itu akad apa ya istilah Muro'at itu ada di dalam kitab fikihnya Syekh Nawawi Banten, Nihatul Zain. Nah itu Aqdul Muro'at itu apa ya bahasanya kalau di kampung itu ngelemokno wedhus, ngelemokno sapi gitu. Jadi saya misalnya diberi sama Mas Ismail sapi, gemukkan ini nanti hasilnya kita bagi 2, misalnya gitu. Atau ini saya kasih kambing, anak pertama untukmu, anak kedua untuk saya, misalnya begitu. Itu namanya Aqdul Muro'at. Di Arab tidak ada itu, adanya di Indonesia. Atau ada misalnya di Indonesia akad kos-kosan misalnya, itu tidak ada di tempat yang lain, adanya di Indonesia misalnya. Jadi kalau muamalah itu bisa membuat sendiri praktek-prakteknya, asal dia mengacu pada prinsip tadi itu, tidak merugikan, tidak spekulasi, tidak ada riba dan sama-sama jembarat ini sama-sama rela sama ridho karena saling menguntungkan. Jadi pertanyaan mendasar dalam muamalah itu siapa yang dirugikan? Apakah sama-sama diuntungkan gitu ya? Kalau kedua-duanya sama-sama diuntungkan karena saling terbantu dan saling membantu, maka muamalah apapun namanya termasuk mother bank maka hukumnya boleh. Tapi kalau misalnya model judi yang nasabah tidak pernah untung, yang pengelola untung terus, nah itu judi itu tidak boleh itu. Tapi kalau nasabahnya diuntungkan karena dengan modal itu dia bisa bekerja dengan baik, bisa mengembangkan, lalu ada hasilnya dibagi, maka ya, itu sama-sama menguntungkan. Masuk dalam firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling membantulah engkau di dalam ketakwaan. Takwa itu termasuk antara lain adalah membangun keberdayaan. Jadi dari takwa itu dari kata qawiya yaqwa, artinya kuat, berdaya gitu. Jadi wikoyah, menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu dianjurkan oleh agama. Nah, saya kira itu dulu ya pengantarnya Mas Ismail, Ustadz Edi, Mbak Bunga dan juga jamaah sekalian. Intinya didiskusikan di situ sesungguhnya praktek ini bagaimana gitu. Kalau saya membaca sepintas dari yang dikirimkan Mbak Bunga, sangat baik prakteknya, karena walaupun ada bunganya,
bunga banknya itu, tetapi dia diwujudkan dalam bentuk jasa, kemudian mengelola bersama-sama dan pada akhirnya kembali juga kepada anggota. Nah, saya kira ini satu bentuk muamalah yang baik gitu. Saya kira itu dulu, kita akan melanjutkan dengan diskusi kalau ada pertanyaan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Kiai. Sungguh banyak sekali nutrisi yang didapat nih tentang fikih muamalah terutama. Barangkali dari ibu-ibu atau dari Pak Ustadz Edi atau dari Bunga ada yang mau ditanyakan lebih lanjut terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, karena menurut saya juga menarik. Di antaranya juga ternyata soal bahwa ketakwaan juga adalah saling memperdayakan. Menurut saya juga ini jadi salah satu motivasi bagi kami gitu Pak buat terus memajukan sama-sama ini Mother Bank. Mungkin juga dari teman-teman yang ada hadir di Zoom ada 10 partisipan, juga ada yang barangkali ada yang mau ditanyakan atau komentar untuk sama-sama kita. Bunga barangkali. Ibu-ibu gimana? Senang ibu-ibu nih. Ternyata alhamdulillah ya kita masih berada di jalan yang benar. Setelah tadi mendengar penjelasan dari Pak Kiai. Apa selama ini ada yang mempermasalahkan, Mas? Apa kira-kira argumennya? Sejauh ini sih pengalaman kami belum sih Pak, alhamdulillah. Iya. Malah memang beberapa diapresiasi karena memang ini jadi juga tadi seperti di Bunga bilang ini seperti membuat bank, tapi juga seperti membuat komunitas bersama, mempererat silaturahmi, karena kemudian kita jadi berkumpul tiap minggu sama ibu-ibu, jadi bisa punya kegiatan bareng, punya alasan buat bikin sesuatu bersama untuk kemajuan kampung gitu. Jadi iya. Cuma tadi sih karena masih tetap seperti ada bunga gitu. Tadinya kan memang pemahaman saya pribadi sih melihatnya ada bunga itu memang kita memang bunga, bedanya bunganya dalam bentuknya investasi waktu gitu. Tapi ternyata pas mendapatkan penjelasan jadi alhamdulillah orang semua serta merta bunga itu dipermasalahkan gitu. Jadi penjelasannya begini Mas Ismas. Bunga bank kalau riba itu kan sudah jelas haram. Oke. Ya, karena ada ayatnya kan. Wala ta'kulur riba. Innalladzina ya'kuluna riba. Itu haram. Nah, sekarang pertanyaannya bunga bank itu riba atau bukan? Kan ayatnya bukan inna bunga bank kan? Wala ta'kulu bunga bank, bukan begitu. Ayatnya itu wala ta'kulur riba. Nah, ini yang menurut ulama ini apa kalau dalam kajian usul fikih itu ya disebut ijtihad bitahqiqil manat, ini agak rumit ya. Tapi penjelasannya itu gini. Ulama sepakat bahwa riba itu haram. Pertanyaannya, bunga bank itu riba atau bukan? Nah, itu. Jadi karena ayatnya kan riba, bunga bank itu riba atau bukan? Nah, ini ulama beda pendapat. Termasuk ada sundukut taufir istilahnya. Sekarang ada sundukut taufir itu dibahas juga di dalam
Sudoku Taufir itu kalau didekatkan sekarang namanya deposito lah. Deposito. Jadi kita nyimpen uang di tempat tertentu, bank konvensional atau bank syariah. Kemudian kan uang yang kita simpan itu dijalankan oleh perbankan. Dijalankan. Karena dia dijalankan, maka dia mendapatkan hasil. Pertanyaannya, masa saya tidak dapat hasil dari uang saya yang diputar itu? Gitu. Ya seharusnya dapat juga dong. Itu namanya sunduku taufir. Kayak persis gini, Kang. Kalau kiasnya para ulama itu, saya misalnya namen singkong atau namen pisang di kebunnya Mas Ismail atau Mbak Bunga atau Ustadz Edi. Saya taman itu apa namanya pohon pisang saya itu benihnya benih saya itu. Saya taman di situ. Di tanahnya Mbak Bunga. Lalu menghasilkan betul-betul hasil tuh muncul pisangnya itu. Pertanyaannya itu kan saya punya benihnya, Mbak Bunga punya tanahnya. Pertanyaannya boleh enggak kalau Mbak Bunga minta hasil dari tanaman pisang itu? Ya boleh dong gitu. Karena dia hasil dari ada peran dari Mbak Bunga dari hasil pisang yang tumbuh itu. Sama persis kalau saya naruh uang di satu tempat, kemudian uang itu dijalankan oleh perbankan misalnya, kemudian lalu menghasilkan sesuatu. Nah, maka saya berhak dong untuk mendapatkan bahagian dari modal saya yang dijalankan itu. Nah, inilah yang menjadi dasar perbankan kalau dia bersifat produktif, artinya memang untuk dijadikan modal pertanian, kemudian untuk modal jual dan seterusnya, atau bahkan untuk membiayai anaknya yang sekolah, itu kan invest masa depan gitu. Nah, maka itu bisa boleh gitu, karena berarti bukan riba dia bukan riba gitu. Itu bisa sebagai hasil dari hasil dari tata kelola dari uang tadi itu gitu. Nah, kalau riba itu murni memang tidak ada tidak ada imbalannya apa-apa. Nah, kalau tadi kan ada imbalannya. Jadi misalnya 20% tadi itu imbalannya adalah jasa tadi ibu-ibu yang memang belajar kemudian nanti hasilnya kembali lagi gitu. Jadi dia kalau menurut hemat saya dia bukan termasuk riba gitu. Tapi bahagian dari hasil yang diperoleh secara bersama-sama. Itu kalau dalam bahasa fikih bisa sirkah, bisa murabahah, dan lain-lain. Gitu, Kang. Baik, oke. Terima kasih. Barangkali ada dari yang lain yang mau berkomentar, atau ini juga ada yang menyapa dari Bienal Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Bienal Jogja. Senang sekali bisa turut mendengar pengajian sore hari ini. Terima kasih, sama-sama. Ya, intinya sih kalau saya pribadi jadi semakin percaya diri Pak Kiai, karena ternyata stigma soal meminjam atau simpan pinjam itu ternyata ketika memang bisa saling menumbuhkan, bisa saling memperdayakan, malah itu jadi sesuatu yang baik gitu. Dan tadi ada ya, istilah saya kira sekarang kan banyak sekarang BMT itu ya, BMT Sidogiri, BMT NO di Jawa Timur, itu semuanya juga prakteknya begitu, Kang. Jadi pemberian modal, kemudian modal itu lalu dikembangkan gitu ya. Nanti lalu kamu kasih hasil dong ke kita gitu. Nah, saya kira itu bahagian dari muamalah yang dibolehkan. Sudah buka di mana-mana lah. Apalagi kalau menurut saya kelebihan modern bank ini kan tidak membiarkan nasabahnya, ya kan? Tapi disapa, kemudian diberdayakan. Saya kira lebih keren menurut saya ya.
Dan itu tidak dilakukan oleh misalnya model-model BMTNO, BMT Stogiri, itu kan tidak dilakukan itu. Ya orang pinjam terserah kau itu. Tapi kalau ini kan masih dirawat gitu. Jadi diberdayakan, diajak nanam bareng, itu kan pelajaran yang menarik. Jadi menurut hemat saya di Mother Bank ini ada nilai plusnya gitu. Yang itu harus dikembangkan, tidak boleh dikurangin itu Kang. Itu bahagian dari ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu. Memang banyak orang yang memaknai takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu ya tidak salah, tapi kurang luas maknanya. Takwa itu dari kata wakoyaki wikoyatan yang maknanya menjaga diri, melindungi diri. Artinya ketika saya melakukan sesuatu untuk menjaga ketahanan saya, baik ketahanan dalam hidup maupun ketahanan di dalam menjalankan agama, itu bahagian dari takwa gitu. Jadi kalau saya bekerja untuk bagaimana supaya keluarga itu bertahan, nah itu bahagian dari takwa Kang, dari wakoyaki wikoyatan itu. Jadi saya kira sejauh dia tidak mengandung unsur-unsur yang saya sebut tadi itu, maka Mother Bank ini bagus. Jadi unsur sosialnya jangan sampai dibuang ya, terus dilakukan pemberdayaan, kemudian penguatan pada nasabah dan seterusnya. Saya kira itu. Insya Allah, amin. Ibu-ibu tetap semangat ya ibu-ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita bisa lanjut atau tutup dengan doa. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai yang telah menyempatkan waktunya di sini, memberikan pencerahan yang sangat meneduhkan buat kita semua. Dan semoga ini bisa jadi sama-sama amal jariah juga buat kita semua. Dan tentu saja menambah pengetahuan ya, karena tadi banyak sekali makna-makna atau pemahaman-pemahaman baru terutama bagi saya. Baik, untuk itu mungkin saya akan minta Pak Ustadz Edi untuk menutup acara sore hari ini atau pengajian sore hari ini dengan doa. Ada kendala teknis kayaknya, Mas. Wa sultana zalima ilahi 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 najina kama najaita Musa alaihi salam min qami fir'auna wa kama najaita Yusuf wa alaihi salam fil barri kama najaita Maryam minal insani wa kama najaita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taswiruna wa fasun qarib wa basyiril mu'minin wa najina minal asadi wal fail wal fahdi minal aini wal uyun wal haibati wa dibi wa nihli wal aqrabi wal hayati wa syamasyih wa syamasyih wa syamasyih wa kulli zi mudarratin ala nafsi kulliha wa kulli hayawanin jahilin wa kulli hadirin wa kulli ghaibin fa sayakfikahumullah wa huwa samiul alim sibghatallah wa man ahsanu minallah sibghah wa nahnu lahu abidun wa qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kiai, juga ibu-ibu semua. Semoga terus diberi kesehatan kita semua dan semoga di kemudian waktu kita bisa
bisa bertemu kembali. Untuk itu majelis talim pengajian agraria kali ini saya tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Mbak Bunga, makasih ibu-ibu, makasih Ustadz Edi semuanya. Mohon pamit. Ya Pak. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah di Zoom. Semoga jadi keberkahan buat kita semua. Saya tutup